Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9, bagaimana kabar kalian di pagi hari ini? Tentunya kalian selalu sehat, harus tetap semangat, penuh greget motivasi dalam pelajaran PJJ pagi ini. Ingat anak-anak, sebelum kalian belajar, ada beberapa langkah-langkah pembelajaran. Baca doa sebelum belajar, silakan sholat duha dan baca surat pendek. Nah, untuk surat duha dan baca surat pendek ini nanti kalian kirim ke WA Pak Ali. Anak-anak kelas 9, kemarin kalian sudah diberi materi Pak Ali di Google Form, file struktur teks tanggapan. Nah, sekarang Pak Ali akan menambah, memberikan gambaran dan penjelasan struktur teks tanggapan itu berupa apa saja dan bagaimana kita nanti bisa membuat teks tanggapan berdasarkan struktur. Mungkin kalian bingung cara membuatnya karena memulai untuk membuat paragraf itu kalian mengalami kesulitan. Anak-anak tolong diperhatikan. Struktur tanggapan teks tanggapan, struktur teks tanggapan itu sebenarnya dibagi menjadi 3. Ada konteks, ada pendeskripsian, ada penilaian. Kita pahami satu persatu. Konteks itu adalah persoalan umum, pokok bahasan yang ditanggapi. Tidak hanya persoalan umum saja, tetapi juga merupakan sebuah penafsiran penulis terhadap masalah yang akan ditanggapi. Ingat anak-anak, konteks itu isinya adalah persoalan umum atau pokok bahasan umum. Kemudian yang kedua adalah pendeskripsian, yaitu bagian utama dari teks ulasan kritis atau pujian yang berisi informasi tentang kelebihan dan kekurangan. Jika nanti tanggapan kalian berupa kelebihan, berarti tanggapan kalian berupa pujian. Tetapi kalau tanggapan kalian mengupas tentang kekurangan masalah atau kekurangan pokok masalah, maka tanggapan kalian itu berarti sebuah kritikan. Dan yang terakhir adalah penilaian, bagian akhir teks yang berisi penerangan kembali terhadap apa yang telah diputuskan dalam penilaian atau menanggapi suatu hal. Biasanya bagian ini juga disertai pilihan penulis dan pertimbangan kepada pembaca. Nah, sekarang mari kita buatkan contoh. Kita awali dari pokok bahasan pandemi atau COVID-19. Nah, sekarang konteks berupa apa saja. Pandemi adalah virus yang berbahaya di seluruh dunia. Kemudian selanjutnya pandemi juga menyerang negara Indonesia. Oke, lagi koma. Pandemi memberi dampak besar tidak hanya kesehatan tetapi juga pendidikan, perekonomian, agama, dan lain-lain. Nah, sekarang pendeskripsian. Pendeskripsian ini kita akan mengupas langkah-langkah menangani masalah pandemi. Uraian detailnya kita awali dari pemerintah pusat dalam penanganan COVID
Pemerintah pusat dalam penanganan COVID-19 menggunakan sistem prokes atau protokol kesehatan. Ada yang dinamakan PSBB, ada yang sampai sekarang dinamakan PPKM. Uraian yang selanjutnya adalah antara pemerintah pusat dengan daerah tidak saling mendukung. Contohnya yaitu antara DKI Jakarta dengan pusat. Kemudian detail selanjutnya adalah antara pejabat satu dengan lainnya saling menyalahkan. Kemudian detail selanjutnya, pejabat tidak memberi contoh baik pada masyarakat dan dibuktikan terjadi banyak pejabat yang mengadakan kerumunan. Oke, sekarang kita mengarah pada struktur teks tanggapan yang penilaian. Detailnya, dalam penanganan COVID-19 jangan saling menyalahkan. Detail yang kedua, kita harus saling membantu seluruh elemen masyarakat. Nah, anak-anak tolong diperhatikan. Untuk yang konteks pandemi adalah virus yang berbahaya di seluruh dunia. Karena pandemi juga menyerang negara. Ini adalah rincian dulu. Kita buat rinciannya dulu. Kemudian nanti setelah rinciannya terkumpul, kita akan jadikan satu paragraf. Contohnya seperti ini. Pandemi adalah virus yang berbahaya di seluruh dunia, juga menyerang negara Indonesia. Titik. COVID tersebut memberi dampak besar tidak hanya kesehatan tetapi juga pendidikan. Itu nanti kalau dibuat satu paragraf itu berarti kalian sudah masuk pada konteks struktur teks tanggapan. Kemudian pendeskripsian, ada beberapa rincian. Pemerintah pusat dalam penanganan COVID menggunakan sistem prokes PSBB, PPKM. Detail yang kedua, rincian yang kedua antara pemerintah pusat dengan daerah tidak saling mendukung. Kemudian antara pejabat satu dengan lain saling menyalahkan. Pejabat tidak memberi contoh baik kepada masyarakat dan dibuktikan terjadi banyak pejabat yang mengadakan kerumunan. Nah, pada pendeskripsian ini nanti kalian jadikan menjadi satu paragraf. Boleh kalian ubah bahasanya menurut bahasa kalian, tetapi tidak boleh keluar dari isi ini. Yang ketiga, penilaian dalam penanganan COVID jangan saling menyalahkan bila kita harus saling membantu seluruh elemen masyarakat. Nah, anak-anak, buatlah ini di buku kalian contoh teks tanggapan berdasarkan struktur konteks, pendeskripsian, dan penilaian. Jadikan paragraf seperti pada pertemuan daring kemarin. Ya, mudah-mudahan kalian bisa memahami. Ingat, ini kalian catat dulu di buku, kemudian nanti kalian berlatih untuk menggabungkan
menjadi satu paragraf dan menjadi beberapa paragraf, dan paragraf itulah yang dinamakan sebagai teks tanggapan berdasarkan struktur, yaitu konteksnya ada, pendeskripsiannya ada, penilaiannya ada. Anak-anak yang paling terakhir, pada daring berikutnya nanti kalian akan diberi tugas Pak Ali untuk membuat teks tanggapan sebagai nilai keterampilan kalian. Teks tanggapan yang kalian buat harus ada konteksnya, harus ada pendeskripsiannya, dan harus ada penilaiannya. Mudah-mudahan kalian bisa paham dan selamat mengerjakan di buku kalian. Tidak perlu dikirim ke WA Pak Ali, sebab nanti ada tugas khusus tentang struktur teks tanggapan. Terima kasih, dan Pak Ali akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.